Sekarang kita masuk ke tipe strategi selanjutnya, yaitu mengenai strategi diversifikasi. Nah, strategi diversifikasi ini ada dua jenis, yaitu diversifikasi yang berhubungan dan diversifikasi yang tidak berhubungan. Nah, pada intinya diversifikasi ini dari kata divert ya, jadi membuat sesuatu yang berbeda. Nah, masalahnya sesuatu yang berbeda itu apakah sesuatu yang berhubungan dengan produk utama perusahaan ataupun sesuatu yang tidak berhubungan dengan produk utama perusahaan. Nah, either berhubungan atau tidak berhubungan, ya, inti dari strategi diversifikasi itu ini. Jadi, yang dilihat itu basically-nya itu dari value chain-nya. Jadi seperti yang kemarin ada di tambahannya yang saya berikan di video pas internal mengenai value chain, gitu ya. Nah, jadi kalau diversifikasi yang berhubungan itu memang dilakukan ketika suatu produk yang berbeda itu diversifikasi yang berhubungan dengan produk perusahaan itu disinyalir dia akan mampu memberikan keunggulan bersaing yang memiliki nilai lebih gitu ya untuk si bisnis perusahaan tersebut, gitu, nah seperti itu ya. Kalau yang unrelated itu memang bisa disinyalir dia nggak ada hubungannya gitu ya, nggak ada hubungannya untuk untuk memperkuat bisnis inti dari perusahaan tersebut gitu. Nah tapi keuntungannya apa? Tidak memiliki hubungan gitu ya, memperkuat bisnis inti perusahaan. Ya keuntungannya menambah ini aja, menambah penghasilan jelas ya, ketika nanti konsolidasi laporan keuangan kan tetap nanti ya menjadi satu di laporan keuangan konsolidasinya. Nah kemudian lebih untuk keamanan perusahaan gitu loh, ketika mengandalkan ada perusahaan yang mengandalkan satu industri, ketika industri tersebut ternyata kurang menjanjikan, dia punya cadangan lagi industri yang lain gitu, dan seperti itu. Nah, ini basically-nya value chain yang kemarin ya. Jadi saya ngambil yang kemarin, nah tapi ini saya ambilnya yang dibalik, yang primary-nya yang di bawah, supportnya yang di atas. Nah, hati-hati jangan ketukar ya. Nah, karena kemarin yang saya terangkan itu yang primary-nya di atas gitu. Nah, dia posisinya sih bisa di atas bawah sama aja gitu. Nah, cuman yang dilihat itu aktivitasnya kalau yang primary itu primer, aktivitas yang berhubungan langsung dengan produk dan konsumen perusahaan. Nah, kalau makanya gambarnya di sini ini kan ada urutan ya, kiri ke kanan ini kan artinya urutan nih, ada tanda panahnya ya gitu. Nah, kalau yang supporting makanya di gambarnya tumpuk-tumpuk seperti ini, karena ya nggak harus berurutan. Kalau ini harus berurutan, harus bikin dulu produksinya, baru dikirim, baru diterima manfaatnya sama konsumen. Nah seperti itu. Nah, ini maksud dengan related itu nanti basically-nya mereka itu membuat diversifikasi produk ya, yang bukan produk di sini bisa barang ataupun layanan ya gitu, bisa, ataupun mereka bisa membuat sesuatu yang berbeda, itu mungkin nggak berhubungan dengan produk dan jasanya, tapi di salah satu di sininya nih, di salah satu di sininya. Nah, bisa saja ininya berbeda gitu ya, ketika internal kondisi supportingnya bisa berbeda ataupun di produksinya berbeda gitu. Nah, itu bisa menghasilkan produk yang berbeda yang memiliki keunggulan dibanding produk-produk pesaing. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, misalnya kayak ketika dulu kereta api ya, ketika kereta api dulu baru mulai dengan online gitu ya, mulai dengan online gitu. Jadi orang nggak harus beli online, nggak harus datang ke ke stasiun buat beli tiket. Mereka bisa beli by phone, bisa beli dari aplikasi gitu. Nah seperti itu gitu ya. Nah itu sudah didahului dengan pesawat gitu ya, dengan pesawat gitu. Nah itu kita memang sih masih bisa gitu ya beli dulu sih waktu pesawat di bandara gitu ya, bisa aja beli datang ke bandara terus. Tapi kalau misalnya habis tiketnya ya sama. Nah terus tapi kalau bandara itu kan ininya ya di bandara itu pesawatnya banyak gitu ya, jadi kayak
eh, misalnya si Garuda, Lion gitu itu mereka bisa punya ini masing-masing. Tapi kalau di kereta gitu kan stasiunnya yang punya juga PT KAI gitu ya, keretanya yang operasinya juga PT KAI gitu, nah seperti itu. Nah sehingga ya ketika PT KAI itu membuka layanan tiket secara online gitu ya, baik melalui telepon, baik melalui aplikasi gitu ya, atau di websitenya waktu itu gitu. Nah itu bisa menjadi sebuah diversifikasi yang berhubungan gitu ya, karena kita tahu produknya kereta itu kan layanan perjalanannya gitu. Nah tapi ketika dia membuat layanan untuk pemesanan tiketnya itu masuknya ke diversifikasi yang berbeda. Nah akses mana yang dibuat berbeda, di sininya yang buat berbeda. Apakah di jasanya berbeda? Ya sama aja. Perjalanannya Bandung Jakarta ya 3 jam juga sama aja. Bandung Jogja ya 8 jam juga gitu. Nah, tapi internalnya yang dirubah ya. Sampai di sininya ini yang dirubah gitu. Nah, itu yang masuk ke related. Kita seperti itu ya. Sama juga misalnya kita restoran gitu ya. Kita bisa bandingkan restoran A sama restoran B sama-sama nih gitu. Sama tipenya sama, jual steak juga gitu. Nah, tapi kenapa yang B bisa lebih enak dan lebih murah? Karena mungkin mereka punya keunggulannya di sini nih, di sini ya. Misalnya dagingnya ternyata dia punya cara untuk membuat daging itu lebih cepat matang dan eh, tetap berkualitas gitu ya dibanding yang restoran yang satunya lagi gitu. Nah, itu kan di sini mainnya ya di kondisi di sini gitu ya. Baru nanti ya konsumen mah kan nggak tahu di sininya seperti apa gitu ya, nggak tahu kondisi seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, kalau unrelated ya mereka membuat sesuatu yang berbeda tapi tidak berhubungan dengan si siklus dengan si rantai value chain ini, rantai bisnis perusahaan ini, sehingga apapun yang dibuat itu nggak memberikan keunggulan bersaing buat si produk utama perusahaan tadi. Dan seperti itu ya. Apakah ada perusahaan ini banyak sekali, dan pada saat membuat perusahaan melakukan strategi ini konsepnya nanti akan sama dengan si integrasi tadi ya, integrasi misalnya tadi saya katakan ada sebuah restoran gitu ya, kenapa dia bisa dagingnya lebih empuk lebih, nah ternyata dia sudah membeli sebuah peternakan daging sapi gitu, nah seperti itu. Nah artinya dia di sini memiliki kontrol terhadap pasokan bahan baku ya, pasokan bahan baku. Nah, di sini berarti kan di sini. Nah, apakah konsumen tahu dia sudah membeli sebuah peternakan sapi? Kan nggak tahu konsumennya. Gitu, nah seperti itu. Ya, the related di sini. Nah, itu. Jadi, ini sebuah konsep pemahaman. Tapi ketika melakukannya, itu bisa seperti yang integrasi tadi. Dan seperti itu. Ya. Nah, si related ini, sorry ya, saya sambil cek waktu. Oh ya udah mau habis ya waktunya gitu. Nah, si related ini itu dia akan memperkuat posisi bisnis perusahaan tentunya gitu, karena dia bisa mengkombinasikan bisnis yang tadinya terpisah tuh peternakan sapi gitu ya, akhirnya jadi punyanya restoran steaknya gitu. Tentunya itu kan jadi nilai keunggulan dari peternakan sapinya jadi pindah memberikan sebuah keunggulan bersaing buat si restorannya gitu. Nah, seperti itu ya, bisa ya itu tadi cross bisnis itu ya, cross bisnis, satu peternakan satu restoran, nah seperti itu gitu. Nah ini ya itu yang tadi saya terangkan. Nah pada ininya perkembangannya diversifikasi itu menjadi sesuatu yang ini sih nggak populer gitu. Kenapa? Karena sulit ya, karena sulit untuk untuk mengendalikan banyak unit yang harus dikendalikan gitu, seperti itu. Nah tapi gitu ya, tapi si bisnis tadi ya, dengan kita punya banyak cadangan gitu ya, punya banyak cadangan, dia akan punya banyak ini, ketika satu bisnisnya gagal, bisnis yang lainnya bisa nolongin gitu, nah seperti itu ya. Nah itu jadi kalau punya ini diversifikasi secara umum ya, kita nanti baru masuk yang unrelated gitu, nah seperti itu. Jadi kenapa perusahaan mau misalnya kayak Trans TV gitu ya, Trans Group itu kan banyak sekali yang beritanya ada, tapi yang bukan berita juga ada ya, kayak Wendy's, Transmart gitu, nah seperti itu
Ya itu supaya buat cadangan, ya cadangan kalau salah satu lini bisnisnya nggak bisa diandalkan.